Halo semuanya, nama saya Noval Habibi, saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai pengertian, sejarah, dan peraturan dalam olahraga renang. Renang adalah berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat, menggunakan tangan dan kaki. Perlombaan renang dimulai di Eropa pada tahun 1800. Sebagian besar perenang berenang dengan memakai gaya dada. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912. Pada 1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada 1952. Pada nomor renang gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya bebas, seorang perenang melakukan start di atas balok. Badan dibukukan ke air dengan lutut sedikit ditekuk. Pada nomor gaya punggung, posisi start dilakukan di dalam kolam renang dengan badan yang menghadap ke dinding kolam, serta kedua tangan memegang pegangan besi yang ada di pinggir kolam renang. Sementara kaki bertumbuh di dinding kolam dan kedua lutut ditekuk di antara kedua lengan. Posisi start baik gaya gungkung juga dipakai oleh perenang pertama dalam gaya Santi estafet. Wasit start memanggil para atlet renang dengan tiupan peluit panjang untuk naik ke atas balok. Bersiap untuk masuk ke dalam kolam renang untuk melakukan gaya punggung dan gaya ganti estafet. Perlombaan renang dimulai dengan bunyi tembakan pistol dari wasit. Halo semuanya, nama saya Kalia dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana dalam melakukan aktivitas air, beserta juga dengan organisasinya. Sarana dan prasarana yang pertama adalah kolam renang. Kolam renang merupakan sarana untuk melakukan olahraga ini. Ukuran menurut standar nasionalnya adalah dengan panjang 50 meter, lebar 25 meter, dan kedalaman 2 meter. Untuk standar internasionalnya sama dengan standar nasional, namun hanya beda di kedalaman yaitu 3 meter. Selanjutnya adalah lintasan. Lintasan juga memiliki ukuran yang sesuai dengan standar resmi, yaitu dengan lebar 2,5 meter dan jumlah lintasan kolam renang adalah 8. Setiap lintasan ditandai dengan sebuah tali yang terdiri dari pelampung yang panjangnya sama dengan lintasan. Yang ketiga, pengukur waktu. Pengukur waktu menjadi acuan bagi para perenang. Dalam perlombaan internasional atau perlombaan yang penting, papan sentuh pengukur waktu otomatis dipasang di kedua sisi dinding kolam dengan tebal papan sentuh ini mencapai 1 cm. Yang keempat adalah balok mulai atau balok start. Di setiap balok start, terdapat pengeras suara untuk menyuarakan tembakan pistol start dan sensor pengukur waktu yang memulai catatan waktu ketika perenang meloncat dari balok start. Tinggi balok start antara 0,5 meter hingga 0,75 dari permukaan air. Lalu ukuran atau dimensi balok start adalah 0,5 kali 0,5 meter dan di atasnya dilapisi bahan anti licin. Lalu kemiringan balok start tidak melebihi 10 derajat. Yang kelima adalah pakaian renang, keenam kacamata renang, dan ketujuh topi renang. Sebenarnya masih banyak sarana dan prasarana yang dapat kalian gunakan saat ingin melakukan aktivitas air. Namun saya hanya menjelaskan beberapa saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan induk organisasinya. Peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh Badan Dunia bernama Federasi Renang Internasional atau Federation Internationale des Nations, disingkat FINA. Persatuan Renang Seluruh Indonesia adalah induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia. Oke teman-teman, segitu saja yang akan saya jelaskan. Sampai bertemu dengan teman saya berikutnya yang akan menjelaskan. Halo semuanya, nama saya Najwa. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan manfaat dan teknik dasar berenang. Manfaat berenang yang pertama, menghilangkan stres. Berenang dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks.
Yang kedua, meningkatkan stamina. Berenang dengan rutin dapat meningkatkan stamina tubuh dan membuat daya tahan jantung menjadi lebih baik. Selain itu, orang yang rutin berenang dapat lebih mudah sembuh saat mengalami cedera otot. Yang ketiga, meringankan nyeri atau sakit. Berenang juga mampu menguatkan otot tulang belakang serta menguatkan bantalan yang cedera. Berenang juga mampu melindungi bagian tubuh yang cedera akibat benturan sehingga meringankan rasa sakit. Yang keempat, mencegah obesitas. Gerakan renang dapat membuat hampir seluruh bagian tubuh bekerja, sehingga banyak kalori yang terbakar. Dengan 1 jam berenang dapat membakar 800-900 kalori. Yang kelima, sarana bermain dan rekreasi. Yang keenam, dapat menghilangkan rasa takut terhadap air. Teknik dasar. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai. Yang pertama, teknik pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatihnya, lakukanlah di tepi kolam. Lalu letakkan wajah di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, lalu tahan beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air, lalu hembuskan napas melalui hidung. Latihan pernapasan ini dapat dilakukan 10 hingga 15 kali. Yang kedua, teknik mengapung. Kunci belajar teknik mengapung itu kita harus rileks dan tidak boleh panik. Ada 2 macam posisi untuk teknik mengapung. Yang pertama, terlentang, yang kedua berdiri. Untuk mengapung terlentang, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam. Kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam, lalu tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus dan telinga terendam air. Lakukan 10-15 kali. Teknik mengapung berdiri dilakukan dengan menyelam ke dalam air sambil tangan tetap berpegangan kepada tepi kolam. Tarik napas dalam-dalam, lalu dorong tubuh menjauh dari tepi kolam. Sambil kaki digerakkan seperti saat berenang gaya dada dan tangan seperti ayam mengepakkan sayap. Yang ketiga, teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, berdirilah membelakangi dinding tepi kolam, lalu tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding kolam sebagai tolakan meluncur. Dorong tubuh menggunakan telapak kaki tersebut dan meluncur sejauh mungkin dengan posisi tangan sejajar lurus ke depan. Usahakan kepala masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukan latihan ini 10 hingga 15 kali. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasya. Halo semuanya, nama saya Nasya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai gaya dada dan gaya bebas. Gaya bebas adalah gaya dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan digerakkan secara bergantian jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan renang teknik gaya dada. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun, berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping, seperti gerakan membelah air agar badan lebih cepat maju ke depan. Gerakan tubuh meniru gaya katak berenang sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air, setelah 1 kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Oke teman-teman, segitu saja yang akan saya jelaskan. Sampai bertemu dengan teman-teman berikutnya saya yang akan menjelaskan. Halo semuanya, nama saya Najwa dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai gaya kupu-kupu dan gaya punggung.
Gaya punggung. Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan tangan dan kaki serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan digerakkan secara bergantian menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu dari gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade dan lomba-lomba resmi yang lain. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba atau dolphin. Dibandingkan gaya renang lainnya, gaya renang kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari perenang. Ini akhir dari penjelasan video kami. Sampai jumpa!